Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini bertemu lagi dengan Ibu pada materi garis dan sudut matematika kelas 7 semester genap bersama Spansa Channel SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang garis. Sekarang kita akan membahas tentang sudut. Mengenal sudut, menemukan konsep sudut. Amati dengan seksama pada gambar 7.17 berikut. Pertama ini ada orang memanah ya. Badan pemanah dengan tangan ini membentuk sudut. Kemudian ada seseorang yang sedang berolahraga, berpush up, ini juga badan dan tangannya membentuk sudut ya. Kemudian di sini ada orang memancing. Pada mancingannya ini dibuat garis lurus ya. Kemudian dengan gagang pancingnya di sini ada pembentukan sudut juga. Kemudian ini ada laptop yang terbuka ya. Ini juga membentuk sudut. Kemudian dudukan kursi dengan sandarannya juga membentuk sudut. Garis-garis atau arah-arah dari gerakan bola pada biliar ya, ini juga membentuk sudut-sudut ya. Pertama mantul ke samping, kemudian mantul ke sebelah sisi sebelahnya ya. Ini membentuk sudut-sudut. Ini pengertian dari sudut ya. Jadi di sini ada kalau diambil garis ya, ada garis lurus yang saling berpotongan, kemudian akan terbentuk sebuah sudut. Secara matematis, hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Di sini ada sinar garis PA, ada sinar garis PB, kemudian titik P pertemuan dari dua sinar ya. Ini pertemuan dari dua sinar atau pertemuan dari sinar PA dan PB, ini adalah titik P ya, disebut titik sudut. Kemudian besar sudutnya di sini bisa ditulis sebagai alfa, bisa juga ditulis sebagai sudut APB. Ingat, titik sudut ada di tengah ya, APB berarti sudutnya, titik sudutnya adalah huruf P. Di sini sinar garis ini sering juga disebut dengan kaki sudut. Ya. Jadi di sini kaki sudutnya adalah AP, kemudian AP atau PA ya. Kaki sudut yang kedua PB atau BP. Titik sudutnya adalah P. Daerah sudutnya diberi nama alfa atau sudut APB. Ya, ini lambang dari sudut. Seperti tanda kurang dari ya, Nak. Tapi salah satunya atau yang di bagian bawah ini garisnya mendatar. Ya, ini adalah lambang dari sudut. Suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik dan titik potongnya disebut dengan titik sudut. Paham ya anak-anak ya? Nama suatu sudut dapat bersimbol alfa, beta, dan lain-lain atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Biasanya satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu derajat dan radian. Sudut APB bisa juga disebut dengan sudut P, dan besar sudut P dilambangkan dengan M sudut P. Ya. Jadi ini sudut ini bisa dikatakan sudut P, bisa sudut A, P, B, atau bisa juga sudut B, P, A. B. Menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 02.00 ya.
Seperti kalian ketahui, pada jam 02.00 itu jarum pendek menunjuk ke angka 2 dan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jarum pendek ini menunjukkan jam dan jarum panjangnya menunjukkan menit. Ya. Nah, kita bisa menentukan berapa besar derajat yang dibentuk oleh kedua jarum jam ini. Satu lingkaran ini terbagi menjadi 12, sedangkan ini ada 2 bagian. Ya, berarti 2/12 atau 1/6. Dengan memperhatikan gambar 4/14, dengan memperhatikan gambar 7/19 ya nak ya, salah ini. Kita dapat melihat bahwa pada pukul 02.00 jarum jam menunjuk ke arah bilangan 2 dan jarum menit menunjuk ke arah bilangan 12. Sehingga sudut yang terbentuk adalah 1/6. Ya, 1/6 tadi seperti Ibu ceritakan bahwa dalam satu lingkaran terbagi 12, ini ada 2 bagian ya. Berarti 2 bagian per 12 sama dengan 1/6 ya. 1/6 putaran penuh. Nah, 1 putaran penuh itu 360 derajat. Jika jarum menit bergerak dari angka 12 kembali ke angka 12, berarti itu melakukan perputaran 1 putaran penuh yang besarnya 360 derajat. Ya. 1/6 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika pukul 02.00 adalah 60 derajat. Selanjutnya, mari kita cermati pengukuran sudut yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada waktu-waktu yang lain. Perputaran selama 12 jam, jarum jam berputar sebesar 360 derajat. Akibatnya, pergeseran tiap 1 jam adalah 360 derajat per 12 sama dengan 30 derajat. Ya, jadi kalau jarum jam berputar dari angka 12 ke angka 1, berarti dia melakukan perputaran sebesar 30 derajat. Perhatikan contoh berikut. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum menunjukkan pukul 03.25. Ya. Di sini ada jarum jam berwarna merah muda. Jarum tersebut menunjukkan 3 jam lebih 25 menit. Dapat ditulis 3:25 menit per 60 jam. Karena setiap 1 jam jarum jam bergerak 30 derajat, maka 3:25 per 60 kali 30 sama dengan 3 kali 30 ditambah 25 per 60 kali 30. 3 kali 30 hasilnya 90 ya, 25 per 60 kali 30 hasilnya 12,5 ya, sama dengan 102 derajat ya. Jadi 12,5 derajat ditambah 90 derajat hasilnya 102,5 derajat. Nah, perhatikan ini jarumnya ya. Jadi yang 90 derajat itu dari angka 12 sampai ke angka 3 ya nak ya. Kemudian yang 12,5 ini dari angka 3 ke 3,25 ini. Oh, ini yang kecil ini. Ya. Kemudian jarum menit berwarna biru. Jarum menit berwarna biru menunjukkan bilangan 5, sehingga besar sudutnya 5 kali 30 ya, 30 30 30 30 30, sehingga 5 kali 30 150 derajat. Jadi dari angka 12 ke jarum yang biru ini adalah 150 derajat. Dari angka 12 ke jarum yang merah atau merah muda ini 102,5 derajat. Maka sudut yang dibentuk adalah 150 dikurang 102,5 derajat sama dengan 47,5 derajat ya. Nih, Ibu beri tanda warna hitam ini ya, adalah sudut yang dibentuk oleh jarum jam ya, jarum yang menunjukkan jam dengan jarum yang menunjukkan menit pada jam 3
lewat 25 menit ya. Yang jarum yang biru ini 150 derajat, jarum yang pink 102,5 derajat. Berarti yang dibentuk kedua jarum jam adalah 47,5 derajat. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang penamaan sudut. Ya. Pada gambar 722 di sini penamaan sudut ABC atau sudut CBA. Kita perhatikan gambarnya, di sini ada titik sudut B, ada kaki sudut BA dan kaki sudut BC. Ya. Maka nama sudutnya di sini ya, nama sudutnya adalah sudut ABC atau CBA. Garis AB atau garis BA ya, kemudian garis BC disebut dengan kaki sudut. Titik B disebut dengan titik sudut. Ingat ya, penulisannya selalu menggunakan huruf kapital. Sudut yang terbentuk pada gambar di samping dapat juga disimbolkan dengan sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B. Paham ya anak-anak? Alat ukur sudut yaitu busur. Seperti ini nak busurnya nak. Nah ya, ini namanya busur derajat untuk mengukur sudut ya. Ini garis horizontalnya menunjukkan angka 0 ya. Yang merah angka 0, kemudian di sebelah kanan angka 180. Untuk yang biru, yang sebelah kanan 0 ya, sebelah kiri menunjukkan 180 ya. Jadi kalau misalnya ini ada sudut yang tegak lurus ya, garis vertikal ini menunjukkan 90 derajat atau sering kita sebut dengan sudut siku-siku ya. Titik ini pertemuan dari garis vertikal dan garis horizontal disebut dengan pusat busur ya. Berikutnya jenis-jenis sudut. Yang pertama sudut siku-siku, ukuran sudutnya 90 derajat. Nih anak ya, ini sudut siku-siku. Kemudian sudut lancip. Ukuran sudutnya antara 0 dan 90 derajat nih. Ya, antara 0 dan 90 derajat. Jadi kalau sudutnya itu 80 derajat berarti dia sudut lancip. 30 derajat sudut lancip, 10 derajat sudut lancip. Yang ketiga sudut tumpul, ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nih ya, ukuran dari sudut tumpul ya, sudut tumpul. Jadi kalau sudutnya itu 100 derajat berarti dia lebih dari 90, tapi kurang dari 180. Maka itu merupakan sudut tumpul ya. Sudut 120 derajat, 150 derajat ya, itu semuanya adalah sudut tumpul. Bagaimana dengan sudut 91 derajat? Ya, termasuk dalam sudut tumpul ya. Yang keempat sudut lurus, ukuran sudut lurus 180 derajat. Nah, ini ada sinar garis sampai ke tengah. Dari tengah ada sinar garis lagi ya, maka dikatakan ini adalah sudut lurus ya, karena sudut ini kalau kita ukur menggunakan busur yang tadi itu besarnya 180 derajat, disebut dengan sudut lurus karena kedua sudut membentuk garis lurus ya. Yang kelima sudut refleks, ukuran sudutnya antara 180 dan 360. Oh ya, gambarnya di sini sebenarnya ini semuanya ada sudut refleksnya ya, kecuali yang sudut lurus. Ini ada sudut lancip. Nah, yang kecil ini sudut lancip, kalau sudut yang besar ini adalah sudut refleks. Ya. Yang ini sudut tumpul. Yang kecilnya ini sudut tumpul, yang besar ini di belakangnya ini adalah sudut refleks. Begitu juga gambar yang keempat ya. Yang kecil ini sudut 90 derajat,
Yang di belakangnya ini adalah sudut refleks. Kemudian yang keenam, sudut satu putaran penuh ya, 360 derajat. Tadi sudah dijelaskan, adalah contohnya pergerakan jarum jam dari angka 12 kembali ke angka 12. Baiklah, kita lanjutkan dengan hubungan antar sudut. Yang A, sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Di sini ada sudut berpelurus, artinya dua buah sudut ya yang kita himpitkan atau kita sandingkan membentuk garis lurus, maka dikatakan sudut berpelurus. Sering juga dikatakan sebagai sudut yang bersuplemen ya, atau sudut yang bersisihan. Ini sudut berpelurus ya. Karena ini membentuk sudut lurus, maka sudut X ditambah sudut Y itu besarnya 180 derajat. Ya. Nah, jika sudut Y 100 derajat, maka sudut X bisa jika sudut X-nya 100 derajat, maka sudut Y bisa kita cari. Bagaimana mencarinya? Karena sudut Y ditambah sudut X 180 derajat, berarti sudut Y sama dengan 180 derajat dikurang 100 derajat sama dengan 80 derajat. Ya, 80 derajat disebut pelurus dari 100 derajat, dan sebaliknya 100 derajat merupakan pelurus dari 80 derajat. Yang kedua, ini adalah gambar dari sudut berpenyiku. Mengapa dikatakan berpenyiku? Karena dua sudut ini jika ditambahkan membentuk sudut siku-siku ya. Sudut X ditambah sudut Y sama dengan 90 derajat. Jika sudut X 50 derajat, maka sudut Y sama dengan 90 derajat dikurang 50 derajat sama dengan 40 derajat. 40 derajat disebut penyiku dari 50 derajat, dan sebaliknya 50 derajat disebut penyiku dari 40 derajat. Bagaimana Bu kalau bukan X sama Y? Ya, di sini ada A, ada koefisien A ya. Nih, tentukan A, nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Ya. Ini dua sudut yang berpenyiku. Yang sebelah kanan dua sudut yang saling berlurus. Ya, kita bahas sama-sama. Di sini sudut 3A derajat ditambah 2A derajat membentuk sudut 90 derajat. Berarti kita tulis seperti ini. 3A derajat ditambah 2A derajat sama dengan 90 derajat. Ya, 3A derajat ditambah 2A derajat, 5A derajat sama dengan 90 derajat. Berarti nilai A 90 derajat dibagi 5 sama dengan 18 derajat. Mana anak-anak? Paham ya? Kita lanjutkan yang kedua. Di sini adalah 3 sudut yang membentuk sudut lurus. Maka 46 derajat ditambah A tambah 29 derajat ditambah 5A ditambah 15 derajat menjadi 180 derajat. Nah, di sini ada A ditambah 5A jadi 6A ya. Kemudian 180 dikurang 46 derajat dikurang 29 derajat dikurang 15 derajat. Ya. 6A sama dengan 90 derajat. Berarti A 90 derajat dibagi 6 sama dengan 15 derajat. Berarti untuk gambar yang pertama nilai A 18 derajat, untuk gambar yang kedua nilai A 15 derajat. Selain yang kedua itu ada juga pasangan sudut yang lain yang disebut dengan sudut bertolak belakang. Di sini ada garis PQ dan garis RS berpotongan di titik T membentuk 4 buah sudut yaitu T1, T2, T3 dan T4. Ya.
Kemudian besar sudut yang saling bertolak belakang yang mana? Sudut T1 dan sudut T3. Ini bertolak belakang ya. Sama-sama sudutnya ini diberi warna merah. Kemudian sudut T2 bertolak belakang dengan T4 ya. Nah, sudut yang bertolak belakang ini besarnya sama, sehingga besar T1 sama dengan besar T2, besar T3, T1 besarnya sama dengan T3, kemudian T2 besarnya sama dengan T4 ya. Nah, ini ada contohnya. Tentukan nilai A, B, dan C. Yang pertama, sudut A ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Nih ya nak ya, ini membentuk sudut lurus ya, atau sudut yang saling berpelurus. Sehingga jika ini 60, maka nilai A 180 dikurang 60 sama dengan 20 ya. Kemudian 60 derajat ini sama dengan sudut B. Kenapa? Karena bertolak belakang ya. Sehingga nilai B sama dengan sudut B besarnya 60 derajat ya. Sudut C ini sama dengan sudut A, karena sudut A dan sudut C merupakan sudut yang bertolak belakang. Nah, sehingga karena A tadi 120 derajat, maka C juga 120 derajat. Sehingga besar sudut A 120 derajat, besar sudut B 60 derajat, dan besar sudut C 120 derajat. Waduh, ini gambarnya bagus banget nih nak. Kira-kira kalian bingung nggak ya? Nggak dah, tadi kan sudah memperhatikan bahwa sudut-sudut ini adalah sudut-sudut yang bertolak belakang ya. Perhatikan gambar di samping, tentukan nilai X ditambah Y ditambah Z ya. Nilai X tambah Y tambah Z. Di sini ada 2X, ada 3Y, ada 5Z ya. Nah, bagaimana cara menentukan hasil X, Y, dan Z? Baiklah, kita perhatikan baik-baik. Sudut 68 derajat ini bertolak belakang dengan 5Z tambah 3, sehingga besarnya sama. Maka 68 sama dengan 5Z tambah 3. 68 dikurang 3, 65. 65 sama dengan 5Z, sehingga nilai Z sama dengan 65 dibagi 5 sama dengan 13. Kemudian yang kedua, kita akan mencari nilai X. Di sini ada 2X sama dengan 120 derajat. Kenapa? Karena dua sudut ini saling bertolak belakang ya. 2X sama dengan 120 derajat, berarti X sama dengan 120 derajat dibagi 2, X sama dengan 60. Dan yang terakhir ini ada 3Y, ini bertolak belakang dengan 52 derajat, sehingga ini besarnya juga sama. 3Y sama dengan 52, berarti Y sama dengan 52 dibagi 3 sama dengan 14 ya. Jadi nilai X tambah Y tambah Z sama dengan 60 ditambah 14 ditambah 13 sama dengan 87 ya. Ini kita akan membahas beberapa soal ya. Yang pertama, nyatakan setiap sudut di bawah ini apakah termasuk sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku. Yang pertama, sepertiga sudut lurus. Yang kedua, 2/5 sudut putaran penuh. Yang ketiga, 180 derajat dikurang 5/6 sudut lurus. Nah, untuk yang pertama ini kita tahu bahwa sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Berarti cara mencarinya sepertiga kita kalikan dengan 180 derajat ya. 1 kali 180 derajat dibagi 3 hasilnya 60 derajat. 60 derajat ini merupakan sudut lancip. B 2/5 kali 360. Kenapa 360? Karena di sini 2/5 putaran penuh ya.
Jadi satu putaran penuh besarnya 360 derajat ya. 2 kali 360 ya, 720 dibagi 5 hasilnya 144 derajat. 144 derajat ini adalah sudut antara 90 derajat dan 180 derajat, maka merupakan sudut tumpul. C, 180 derajat dikurang 5/6 kali 180 derajat ya, karena di sini adalah 5/6 sudut lurus. Sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat sama dengan 30 derajat. 30 derajat merupakan sudut lancip. Ya, jadi ini 5 kali 180 dibagi 6 itu hasilnya adalah 150 derajat. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami untuk keterangan yang sekarang? Baiklah, kita lanjutkan. Hitung sudut terkecil dari jarum jam berikut. A pukul 4.00, B pukul 7.00. Pukul 4.00 berarti ini nak ya garisnya ya, ini 4.00. Nah, 1 jamnya ini ada 30 derajat, berarti ada 1, 2, 3, 4 kali 120 derajat ya, sama dengan 4 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Kemudian yang B, sudut terkecil ya, sudut terkecil dari jam 7. Jadi yang kita hitung sudut tumpulnya ya, bukan sudut refleksnya. Ini sudut yang terkecilnya ya. Jadi kita hitungnya ke sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami materinya dan dapat mengerjakan tugas yang akan Ibu kirim pada WA grup matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.